Halo, nama saya Jatendiko Chandra dengan NIM 825180070. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang mobile programming, yaitu tentang membuat aplikasi. Aplikasi yang kita buat nama kawan pintar. Berikut adalah prototipe. Pertama, drop down field ini kita dapat melihat. Jika diklik akan navigate ke isi dari pelajaran itu. Kita membuat ada 8 pelajaran. Berikut kita membuat banner welcome kawan kita, dan kita klik, jika diklik akan navigate ke about us, yaitu latar belakang tentang aplikasi ini. Kemudian banner selanjutnya adalah untuk membeli buku persiapan UTBK. Akan menggunakan kode promo yang kita berikan akan mendapatkan diskon 50%. Terus jika dipencet akan navigate ke pembelian, ke e-commerce yang kita pakai adalah kemudian ada banner ini, isinya nanti akan dibahas oleh teman saya. Kemudian ini adalah tampilan dari soalnya juga. Kemudian kita bahas codingannya. Kami menggunakan dependencies, drop down field, Google Fonts, dan URL launcher. Berikut adalah aset yang kita gunakan. Terus saya mengganti font yang akan digunakan adalah font Lato, import dari ini, dependencies Google Fonts. Ini adalah codingan main page. App bar-nya saya beli title kawan pintar. Saya bikin center title jadi true itu biar dia di tengah. Kemudian command button navigatornya saya bikin seperti ini. Terdapat icons home dan icons courses. Terus ini adalah variabelnya yang akan kita gunakan. Variabel test berisi link tentang PBDA yang tadi kita navigate untuk pembelian buku. Yang kedua courses ID, kemudian ikut adalah courses yang saya sebut. Terus di dalam bodinya saya menggunakan display agar bisa di scroll ke bawah. Heading pertama ini, heading dari drop down field saya berikan padding all-nya 16, atas kiri kanan bawah 16. Di kolom page biar agar bisa ke bawah. Ini. Saya bikin case-nya kalau misalkan bahasa Indonesia diklik, di navigate ke bahasa Indonesia screen. Ini value dari drop down field tadi saya sudah list. Terus kemudian adalah banner selamat datang, yaitu yang jika dipencet akan di navigate about us. Berikut adalah isi screen dari about us, yaitu latar belakang dibuatnya aplikasi sama penjelasan aplikasi ini. Banner selanjutnya, oh iya, di about us ini saya wrap in well agar dapat dipencet di banner. Terus caranya klik RX biar bisa dibuat kode radius circular seperti yang bisa dilihat. Sini adalah aset. Terus yang widget kedua adalah
pembelian buku ini. Sama saya kasih email agar bisa dipesan, dan saya navigate ke tes ini yang tadi, link dari Tokopedia yang di atas. Ini adalah asetnya, benar dua. Kemudian widget persiapan kampus akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Yevin Andrianus dengan NIM 8251881. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan kampus. Nah, bisa kita lihat di sini, pertama saya akan menjelaskan tentang persiapan kampus itu sendiri. Ini saya memberikan padding yang berguna untuk mengatur batas kiri, atas, bawah, dan kanan sebesar 24, 5, 0, dan 12. Lalu setelah itu saya memberikan tulisan yang saya memberikan teks, yaitu berupa persiapan kampus dengan saya, dan tidak lupa saya memberikan style yang style untuk tulisan tersebut, ukuran tulisan serta font weight-nya. Setelah selesai dengan persiapan kampus ini, saya juga memberikan heading untuk list view. Nah, di sini saya menggunakan list view dengan scroll direction-nya axis horizontal. Di sini kenapa saya menggunakan list view, karena agar empat foto tersebut bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Setelah itu saya memberikan size box. Di sini size box berguna untuk memberikan jarak antara foto pertama dengan foto kedua. Di sini saya memberikan jarak sebesar 16. Lalu setelah itu saya menggunakan inkwell. Di sini gunanya inkwell adalah ketika foto tersebut diklik atau ketika widget tersebut diklik, bakal muncul ke halaman baru. Setelah itu saya juga setelah menambahkan inkwell, saya juga menambahkan box decoration. Box decoration ini untuk memberikan style yang berupa lengkungan tiap foto agar lebih rapi. Setelah itu saya masukkan fotonya, image kampus, dan juga saya berikan jarak sebesar 12. Nah, lalu untuk artikelnya di sini saya ketika diklik maka muncul ke halaman baru. Nah, di sini untuk artikelnya pertama saya membuat teks 5 kampus terbaik di Indonesia. Ini 5 kampus teks 5 kampus terbaik Indonesia itu untuk di bagian sini, di bagian ini. Lalu selanjutnya saya menggunakan list view yang berguna untuk agar bisa di scroll ke bawah. Lalu setelah saya melakukan itu, saya juga tidak lupa memberikan padding untuk memberikan jarak. Setelah itu, setelah saya memberikan padding, memberikan jarak, lalu saya menambahkan main axis alignment dan cross axis alignment. Guna dari itu adalah agar tulisannya mulai dari pojok kiri atas, memberikan main axis alignment dan ya, lalu menambahkan tulisannya. Setelah saya menambahkan tulisannya, saya membuat style yaitu berupa text align just yang berguna untuk agar tulisan tersebut lebih rapi dan lebih tertata dengan ukuran 14 dan font weight-nya 300. Setelah itu saya memberikan size box yang gunanya untuk memberikan jarak antara si Quark-Querly ini dengan Quark-Querly Simons atau disingkat QS ini dengan Quark-Kelly Simon QS Asia University. Nah, setelah itu saya juga memberikan size box untuk si berikut daftar 5 universitas terbaik di Indonesia ini, dan memberikan style di tengah dengan tengah agar tulisannya berada di tengah. Dan juga saya tidak lupa memberikan ukuran sebesar 12 dan menebalkan tulisan tersebut agar lebih rapi. Nah, setelah itu lalu saya memberikan jarak antara si Universitas Indonesia
Universitas Indonesia dengan si berikut daftar 5 universitas ini. Lalu untuk Institut ITB, UGM, IPB, dan Erlangga caranya sama saja dengan Universitas Indonesia. Codingannya sama dengan Universitas Indonesia seperti itu. Lalu untuk kedua di sini ada kelas artikel perbedaan ekstens. Nah, perbedaan untuk um, untuk si uh, untuk si artikel yang kedua, artikel antara perbedaan SMA dan kuliah. Berikut juga dengan si main page dartnya ini. Setelah kita sudah selesai dengan widget pertama atau foto pertama, maka di sini saya juga menambahkan, saya di sini juga membuat kelas artikel perbedaan di antara widget pertama dengan widget kedua, widget pertama, widget kedua, widget ketiga, dan widget terakhir, yaitu codingannya hampir sama dengan widget pertama. Tidak ada perbedaan yang menyeluruh. Yang dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Recalia Revalda, NIM 825. Saya akan melanjutkan ke tampilan course. Yang pertama, kembali dan children-nya ada 8 karena sesuai dengan jumlah mata pelajaran. Yang pertama, children-nya itu saya menggunakan email on tab agar dapat ternavigate ke bahasa Indonesia. Ketika dipencet, langsung ke materi bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada child, yaitu list style untuk memasukkan image dengan ukuran 10, dan di sini title-nya saya menggunakan rich text agar dapat menggunakan style yang berbeda. Kemudian di sini kita masukkan teks, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada slash n agar ke baris baru. Ini ada 3 bab masuk. Dan selanjutnya di sini saya menggunakan divider, yaitu untuk garis pembatas ini dengan warna hitam dan ketebalannya sama. Kemudian children kedua yaitu Inkwell on tab agar ternavigate ke bahasa Inggris. Kemudian di sini ada child, freestyle, dan image bahasanya untuk logo bahasa Inggris dengan ukuran dan rich text. Kemudian di sini dimasukkan teks bahasa Inggris menggunakan slash n agar garis baru, yaitu. Kemudian di sini ada divider untuk pembatasnya dengan warna hitam dan ketebalannya 1. Berikutnya dengan codingannya sama, tinggal mengganti beberapa image dan teks. Kemudian kita masuk ke dalam materi. Lanjut ke materinya. Karena tadi saya menggunakan on tab untuk navigate ke materi, pertama akan masuk ke materi bahasa Indonesia. Di barnya saya akan taruh bahasa Indonesia karena ini materinya bahasa Indonesia. Badinya saya menggunakan list view agar dapat di scroll. Children yang pertama di sini ada padding, left, top, right buttonnya bertujuan 16, 16, 10 ini. Kemudian childnya saya menggunakan kolom. Di sini saya menggunakan main axis alignment dan cross axis alignment agar katanya dimulai dari kiri ke atas. Di sini saya menggunakan center teksnya yang bab 1 ini agar teksnya berada di tengah dengan ukuran 18 dan font weight-nya 700 agar tulisannya bold. Sama dengan teks kalimat efektif, dia akan menggunakan center dengan font size 18 dan font weight-nya 700. Di sini saya menggunakan size box dengan
ukuran 8 inci. Teks yang pertama di sini pengertian kalimat efektif. Saya menggunakan font size-nya 16 dan font weight-nya 300. Masuk ke teks yang ini menggunakan teks kembali. Di sini langsung masukkan teksnya dengan teks lainnya justify, dan teks stylenya font size-nya 14, font weight-nya 300. Di sini saya beri size box lagi dengan ukuran 5, masuk. Yang kedua ini syarat kalimat efektif. Kalimat efektif ini stylenya font size-nya 16 dengan font weight-nya 700, dan masuk ke teksnya. Di sini teks lainnya justify, font size-nya 14 dan font weight-nya 300 agar tidak terlalu tebal. Di sini saya menggunakan divider agar ada garis seperti ini untuk pembatas antara bab 1, bab 2, dan bab 3. Ini warnanya hitam dan ketebalannya 3. Lanjut ke bab 2, di sini ada padding sama seperti tadi. Left, top, right, bottom berturut-turut ukuran 16, 0, 6. Layoutnya kolom dan main axis alignment. Cross axis alignment ini berguna untuk tampilannya dimulai dari kiri atas. Bab 2 ini, tulisan bab 2 dan pengertian klausa dan kalimat ini. Saya akan menggunakan center, font size 18 dan font weight-nya 700 agar tulisan. Dan di sini teks dengan teks lain. Stylenya fontnya 14, font weight-nya 300 agar tidak terlalu tebal. Kemudian di sini materi seperti frasa, klausa, dan kalimat itu saya akan menggunakan stylenya fontnya 16 dengan font weight-nya 700. Isi materinya di sini saya menggunakan teks align justify dengan teks stylenya font size 14, font weight-nya 300 agar tidak terlalu tebal. Lanjut ke bab 3, di sini akan ada pembatas menggunakan divider dengan warna hitam, tebalan 3. Seperti tadi, di sini kita akan menggunakan padding left, top, right, bottomnya 16, 0, 16, 10. Kemudian ada kolom, main axis alignment, prosesnya dimulai dari atas. Ini ada children untuk teks. Ini menggunakan bab 3 dan ciri-ciri struktur artikelnya ada di tengah. Dengan font size-nya 18 dan font weight-nya 700 agar bold. Kemudian di sini ada size box-nya 8. Kita masukkan teksnya. Kemudian teks stylenya 14 dan 3. Seperti ciri-ciri struktur dan jenis artikel ini, saya akan menggunakan teks stylenya font size-nya 16, font weight-nya 700 agar bold. Sisanya saya menggunakan font size 14 dengan font weight 300. Kemudian di sini bab 3 akan ada contoh soal. Saya akan menggunakan divider kembali untuk memberikan batas antara bab 3 dengan batasan soal atau contoh soal. Ini saya menggunakan padding kembali 16, 0, 16, 10 dengan kolom main axis alignment dan cross axis alignment agar dimulai dari atas. Sama seperti tadi, jika kita mau buat tulisannya bold, kita tinggal ganti font weight-nya. Ukurannya pun kita tinggal ganti jadi size. Selanjutnya untuk bahasa Inggris dan yang lain-lainnya akan sama. Ini F-nya tulis, materinya pun kita tinggal masukkan.
strukturnya pun hampir sama, paling kita tinggal ganti tekstil dan font weight, struktur lainnya. Tampilannya akan dan ini biologi. Codingannya akan sama, paling kita ganti kata ekonomi. Kemudian geografi, kimia, matematika, dan sejarah. Semua materinya sudah termasuk contoh.